Rizkynya ditip lagi nyampe mau. Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi kita di Kapan Lagi Jaga Jarak bareng sama gue Nathan. Gimana kabar kalian? Ya, gue harap kalian semua masih sehat-sehat aja, masih tetap semangat ya, karena apapun keadaan yang kita hadapi sekarang ini, kita nggak sendirian pastinya gitu kan. Kamu nggak sendirian, lo nggak sendirian, gue juga nggak sendirian. Kita sama-sama kok ngadepin semua hal yang terjadi di saat ini gitu. Nah, spesial banget di siang hari ini ya, di Kapan Lagi Jaga Jarak, gue bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu unit rock lawas lah ya. Bukan lawas sih sebenarnya, tidak terlalu lawas, tapi bisa dibilang muncul kembali dengan menawarkan warna yang baru gitu. Kalau dulunya kita mengenal, wah ini legit nih, sekarang juga sama legitnya, cuma beda warna aja gitu. Nah, siapa dia? Mungkin teman-teman udah pada tahu juga kalau udah ngeliat di postingan di kapanlagi.com sosial media. Siang hari ini gue bakal ngobrol bareng sama teman-teman dari Drive gitu. Nah, sebelum kita masuk nih, kita sapa dulu kali ya teman-teman Drive ya. Halo teman-teman Drive. Halo. Hai. Nah, oke. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik-baik ya. Oke, nah ini kan ada yang kurang nih dari Drive. Nanti menyusul berarti ya, yang Rizky-nya menyusul ya. Maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa, selalu gitu. Rumah dari basecamp kita paling jauh dari rumahnya. Oke. Jadi, oke, Drive. Wah gila, ini salah satu band yang cukup apa ya, mewarnai lah hari-hari gue pas SMA gitu. Terutama ketika gue masih sering ngedengerin radio ya, sering-sering request di jam malam. Awal-awal banget nih Drive nih, pas gue muncul, gue masih SMA banget itu. Nah, Drive, setelah kita kan udah berjalan sekitar berapa nih ya? Hampir 8 bulan lah ya kita di pandemi gitu. Apa kalian sudah merilis sesuatu kah selama masa-masa yang cukup sulit ini? Rilis pastinya. Yang pertama kita rilis dulu. Rilis vokalisnya akhirnya datang. Nah, oh ini dia akhirnya. Rizky, selamat datang dan selamat bergabung di Kapan Lagi Jaga Jarak. Halo. Oke, jadi tadi kan dibilang katanya udah rilis lagu ya gitu selama masa pandemi. Kalau boleh tahu, kalian udah ngerilis apa aja sih? Karena yang gue tahu kan yang terbaru tuh Siasat Gitu ya. Apa cuma ngerilis satu doang apa gimana nih? Selama pandemi kita udah rilis 2 sebenarnya. Oh 2, oke. Itu apa aja tuh berarti? Live kita rilis sekitar bulan apa gitu Pak? Oke, New Life. Live. Agustus. Oh yang New Life ini Agustus? Yes. Terus Oke. kita belum sempat bisa visit-visit ngobrol-ngobrol karena kan kendala pandeminya, akhirnya malah kita ngobrol New Life baru sekarang ya kan? Iya. Padahal beberapa hari lalu kita baru single baru lagi, Siasat Gitu. Oke. Kita udah juga sebenarnya kita rilis lagu Jiwa Muda. Iya. Jiwa Muda itu. Oke. Tapi sebenarnya gini, karena kan ini berarti direkamnya juga proses kreatifnya berlangsung pada saat masa pandemi ya, kalau bisa dibilang. Iya. Benar ya? Iya. Ketika menjalani proses yang apa bisa dibilang di masa pandemi seperti ini tuh sebenarnya emang jadwal perilisan tuh mundur atau memang tetap sesuai jadwal gitu? Untuk kedua single kalian, New Life dan Siasat Gitu ini. Itu sebenarnya 2020 pengen ngeluarin album. Ngeluarin album tapi karena ini kayaknya kurang kedengeran nih suara gue ya? Beneran nggak sih? Agak kurang jelas mungkin, suaranya boleh kencengan dikit kali. Iya, ini ketutupan gitar kali ya. Masuk ke gitar suaranya. Iya, jadi 2020 itu sebenarnya Drive tuh harusnya keluar album. Oke. Terus dengan keadaan yang serba keterbatasan ini, kita mikir udah kita bikin single dulu. Beberapa single ini yang nantinya akan, ya insya Allah 2021 lebih bagus keadaannya, kita akan jadi ini. Gitu keadaannya begitu. Jadi ada beberapa single lagi yang nanti kita akan keluarin. Oh, sebenarnya sudah ada banyak amunisinya nih, cuma masih disimpan. Cuman kalau kita rilis albumnya di 2020, kayaknya sayang gitu kan, soalnya kita nunggu momen yang bagus, keadaannya. Benar. Nah, ketika menggarap
album ini ya, yang gue cukup penasaran, ini tuh sebenarnya referensinya dari apa sih gitu? Karena kalau gue ngedengerin ya dari yang 2 single kalian, Sekelebat aja, itu bener-bener, wah ini baru nih dari Drive, gitu loh. Lebih tepatnya kayak ada warna baru dari musik kalian yang emang, ini Drive banget tapi ini fresh jatuhnya. Itu referensinya kalian ngambil dari mana aja sih? Sebenarnya memang kita berusaha membuat sesuatu yang lebih fresh gitu, yang untuk yang berikutnya ini. Bahkan kita ngeganti logo juga, gitu. Logonya berubah. Terus udah itu ada drummer kita, akhirnya kita lengkap berempat lagi gitu ya, ada Rudy. Benar. Terus akhirnya juga kita merubah beat lagu kita gitu ya. Sebenarnya bagaimanapun akan ada warna Drive juga, karena ya yang mainin kan kita juga gitu ya. Ada Digo dan Rizky juga udah ikut kita udah dari 2 tahun yang lalu. Jadi memang udah masuk 3 tahun ya. Jadi udah keren banget sama kita gitu. Rudy juga sebenarnya bukan orang baru sih di kalangan Drive, karena dia udah kita kenal dari 2010 ya, Rut ya. Iya, 2010 ya. Oke, udah kenalnya lama. Iya. Masih gue SMP. Ya gitu. Jadi udah lama. Iya. Kita lagi ngumpulnya. Jadi kan jadi ya yang seperti lo denger itu ya, yang Sesa Jitu sama yang New Life memang agak berubah, tapi ada drive-nya juga tetap. Oke. Nah, tapi ini juga nih, ini sebenarnya pertanyaan yang emang sering gue lontarkan gitu loh ke teman-teman, terutama ya teman-teman musisi juga, yang pas saya gue wawancara gitu. Ketika di masa pandemi ini ya, kalian kan sebagai musisi pastinya gitu, kalau sebelum ada COVID-19 stuff ini kan, kalian pasti ada di atas panggung, terus juga keseharian kalian menjalani kehidupan secara normal, ketemu sama orang, menyerap ide-ide di luar sana gitu kan, yang akhirnya juga bakal berguna dalam penulisan lagu gitu, penulisan lirik atau mungkin dari musiknya gitu. Nah, begitu memasuki masa pandemi, tiba-tiba panggung jebret, off semua, terus kalian juga emang harus diwajibkan untuk jaga jarak dan lain-lain gitu kan untuk mematuhi protokol kesehatan. Cara kalian ya untuk menjaga kewarasan sebagai musisi itu seperti apa sih? Iya dong, karena ini insane gitu loh. Tiba-tiba panggung semua off gitu kan. Terus kalian kalau misalnya masuk studio pun kayak ada sedikit was-was lah, walaupun sebenarnya tetap ya udahlah yakin aman-aman aja gitu. Tapi kan pasti ada sedikit was-was dong di tengah situasi pandemi. Caranya gimana sih? Pandemi ini kan ngefek ke semua orang, nggak terkecuali seluruh dunia gitu. Mau yang kaya, yang miskin, yang susah, yang senang gitu, mau musisi, mau siapapun, semua kena efeknya. Cuman memang dampak buat masing-masing orang berbeda gitu. Ada yang mungkin orang bilang, wah dia pengusaha masih aman. Siapa tahu dia pengusahanya berarti pengusaha tour travel atau misalnya pengusaha yang berhubungan dengan wisata, dia pasti bangkrut nih, ibarat kata misalnya. Ada yang dia bilang, wah itu cuman usaha kuliner, tapi ternyata kuliner naik karena orang-orang jarang pesan online ya. Jadi banyak pesan online, ibarat kata kayak gitu. Nah musisi pun mungkin di antara teman-teman band ini ada beda-beda dampaknya. Mungkin ada yang amit-amit mudah-mudahan nggak ada yang terjadi sampai frustasi gitu. Ada yang memang dia udah nyerah sama sekali. Ada yang mungkin dia beralih ke usaha lain. Ada yang mungkin kayak misalnya buat aku sendiri salut sama teman-teman Drive ini, Budi sama Digo ini nggak pernah berhenti buat berkarya gitu. Jadi setiap bulan itu mereka selalu membuat karya baru. Gimana caranya biar otak mereka terus dipakai buat ngelahirin karya baru gitu. Jadi ya mungkin beda-beda, tapi buat kita sendiri buat menjaga kewarasan ya lakukan apapun yang setidaknya bisa mengalihkan pikiran kalian dari stres itu aja sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau itu ada divisi produksi musiknya yang memang tiap bulannya memang alhamdulillah sih ada aja kerjaan gitu. Kita memproduksi musik untuk artis baru juga. Kemarin kita kerjain ada Danes Rabani, terus udah itu ada Theo Airlangga, terus ada juga kita siapa lagi? Suara Mipa juga kita baru mau rilis. Terus yang bersama Drive-nya juga ada beberapa coveran yang kita bikin ya. Kita nge-cover lagu-lagu lama
yang remake cover. Wow. Remake di Ini lagu-lagu lamanya dari Drive ya? Ya, lagu-lagu lama yang kita remake. Jadi lagu-lagu ini bukan lagu yang pernah jadi hits gitu. Lagu-lagu yang tadi lama yang hits kita remake gitu. Oke. Nah, terus ya sebenarnya kita kerjain walaupun memang kayaknya kita nggak ada panggungan gitu ya, tapi kita ya menjaga kewarasannya dengan terus berkarya. Itu satu cara sih. Walaupun ada yang kita dapat uang di situ, ada yang enggak juga, ya nggak apa-apa. Yang penting kita kerjain aja. Pokoknya tetap otaknya ini dipertajam terus ya, supaya tetap peka sama ide-ide di musik ini ya, gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya berhubungan dengan single kalian yang New Life ya, kalau menurut gue gitu. New Life yang bisa, kalau misalnya gue sosokan mengkaitkan lah gitu kan, kita juga menjalani kehidupan yang cukup baru lah di tengah-tengah masa pandemi seperti ini gitu loh. Kalian sendiri gitu, melihat pandemi ini seperti apa sih? Dari sisi musisi dan sisi manusiawinya kalian deh. Oh, ini Rudy nih. Aduh. yang lawan konspirasi. Dari segi apa dulu maksudnya? Mau dilihat dari segi apa dulu gitu. Kalau misalnya memang ada orang yang bilang ibarat kata apa yang terjadi ya terjadilah gitu. Jadi ada orang bilang mungkin ini memang kuasa Tuhan gitu. Tiba-tiba ada kejadian besar seperti ini meskipun bisa dibilang mungkin penyebabnya dari manusia itu sendiri gitu kayak gitu. Jadi setiap orang pasti punya persepsi masing-masing lah gitu. Kalau buat kita ya udah mungkin ini apa ya ibaratnya sebuah kejadian, sebuah pengalaman yang harus manusia alami selama dia hidup. Jadi itu sih. Oke. Mau apapun hikmahnya gitu, mau buruk mau baik, hasilnya kita sendiri menentukan. Mudah-mudahan gitu. Tuhan masih. Cuma buat kalian sendiri jadi ini nggak nih tantangan tersendiri nggak sih? Yang paling dewasa. Soalnya telat tadi dia. Tapi kalian sendiri ngerasa tertantang nggak sih dengan hal-hal yang, maksudnya kan kita dibatasi dengan jarak juga gitu kan, maksudnya kita harus berjarak gitu kan, terus tetap. Ya, walaupun sekarang nggak berjarak lagi. Enggak, kan karena kita sudah, iya benar, semuanya sudah aman lah gitu kan. Kalau semua dites gitu. Tes apa nih ujian nasional? Masuk basecamp harus lagi udah lewat. Tapi ini selama kalian di pandemi ini ya, di masa-masa pandemi, kan banyak tuh ya fenomena orang-orang yang tiba-tiba, wah jadi punya hobi baru gitu kan. Salah satunya sepeda tuh yang sempat ramai banget. Wah buset ya itu. Pada berhamburan gitu kan di jalan-jalan. Kalian sendiri gitu, selama masa pandemi, punya hobi baru nggak sih? Di luar musik lah istilahnya. Atau kalian mungkin juga ikut salah satu yang akhirnya menggemari sepeda juga, bersepeda? Rizky ya? Rizky. Digo mungkin hobinya apa? Saya jadi hobi bersih-bersih rumah sih. Siapa tahu ada yang hobinya jadi bapak-bapak rumah tangga gitu kan. Wah ternyata enak juga bapak rumah tangga. Siapa tahu loh kan. Bapak rumah tangga. Iya, ngurus. Sebenarnya kalau sepeda bukan hobi baru sih. Maksudnya ya alhamdulillah kemarin dapat rezeki terus akhirnya bisa ketemu sama teman-teman yang bersepeda juga gitu. Akhirnya jadi lumayan rutin karena memang ada yang ngajakin. Kalau nggak ada yang ngajakin juga saya nggak sepedaan. Hobinya apa yang paling baru karena corona ini ngelamun dan nontonnya lebih banyak sih. Rudy jadi hobi ikan ya sekarang deh. Hobi cupang. Iya. Cupangan. Jadi bapak rumah. Oh iya. Tapi asli men, itu cupang lagi rame banget ya sekarang. Parah. Teman-teman gue juga ada teman gue, maksudnya teman kantor gue juga yang akhirnya mulai beralih ke cupang. Terus gue ngeliat teman-teman gue ada yang beternak cupang, buset. Nah, itu the best banget. Katanya sih emang harganya lagi naik banget, cuma nggak tahu lah ya gitu. Gue orangnya bosenan kalau ngeliat cupang soalnya. Ngeliat ikan lebih tepatnya. Nah, kalau misalnya ini ya, ketika misalnya kalian harus keluar rumah gitu untuk menjalani aktivitas, seketat apa sih Drive menjalankan protokol kesehatan gitu? Ya sebenarnya yang kita perhatikan itu sebenarnya orang-orang yang masuk, yang berkeliaran di dalam basecamp. Ya seperti yang tadi kita udah cerita ya, dalam setahun ini, mulai dari bulan Maret sampai sekarang itu
banyak banget produksi musik yang kita bikin gitu kan. Jadi studio ini sebenarnya aktif gitu kan. Nah, orang-orang yang kita biasanya kenal, ya yang pasti kita, kalau kita kan sekarang kita nggak pakai masker karena memang terakhir kita main di TVRI, di suatu TV nasional ya waktu itu, kita ngelihatnya kok nggak enak ya, kita berempat pakai masker semua, itu nggak jelas gitu mukanya dan omongan apa yang kita bicarakan. Jadi kita ya udah nih, kita saling percaya aja kali ini, dan memang udah berapa juga ada yang rapid test juga, nggak ada masalah. Dan kalau yang ada orang-orang di luar yang kita yang agak-agak kita harus harus lebih ketat gitu ya, bahwa dia harus pakai masker, harus pakai cuci tangan dulu, segala macam. Dan memang itu kita perhatiin banget. Alhamdulillah nggak ada sih dari sekian banyak orang yang sering datang ke sini ya, orang semuanya alhamdulillah nggak ada tuh yang sampai terpapar sama jangan sampai, betul. Jadi sampai sekarang masih aman, dan kita akan pertahankan itu terus gitu. Ya. Ini juga sebenarnya menarik nih yang pengen gue tanyain ya. Ini gue jujur, ini gue pertama kali nanya ke narasumbernya ya biasanya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kalau musisi jarang nih gue tanyain ini. Kalau dari Drive sendiri gitu ya. Sebenarnya dari musisi yang lain juga pastilah ketika masuk di masa pandemi ini, salah satu yang berdampak besar juga kan adalah kru dan tim, ya kru atau tim produksi lah lebih tepatnya gitu kan. Karena nggak ada acara panggungan apa segala macam gitu. Nah, kalau dari Drive sendiri gitu, kalian sempat nggak sih kayak mungkin ngebuat acara galang dana gitu untuk ngebantu teman-teman kru dan tim produksi kah, atau mungkin ngejual barang, ngelelang barang gitu agar membantu teman-teman kru dan tim produksi gitu? Ada nggak sih kalau gitu? Kita pernah live IG sama satu organisasi lah gitu ya. Oke. Ya, nanti itu nggak cuma Drive doang, hari ini Drive, mungkin besok siapa, itu pokok dananya itu akan dibagikan semuanya sama kru-kru yang terlibat di acara tersebut. Oke. Secara pribadi pun kita juga sebisa mungkin kita juga bantu tim produksi. Iya sih. Paling kasihan sih menurut teman-teman kru itu, karena beberapa dari mereka itu memang tergantung dari panggungan gitu. Betul. Kalau misalnya kita rekaman atau kita rilis kan mereka kan nggak kerja kan. Yeah. Jadi memang itu bagian dari yang terpapar krisis ekonomi yang parah di saat dampaknya ya. Ya, dan memang banyak banget organisasi yang udah banyak membantu juga, dan kita ikut juga beberapa kali di dalam penggalangan dana itu. Ya, alhamdulillah sih, walaupun sampai sekarang menurut gua itu masih belum bisa membantu banget ya. Karena satu-satunya yang bisa membantu adalah ya kalau industrinya jalan lagi, dan itu kayaknya belum bisa efektif. Betul. Ini aja harusnya kita hari ini kita manggung ya. Harusnya kita manggung dari ini hari ini kita manggung dari pagi tadi siang. Cancel tuh. Jam 11. Cuman pihak penyelenggara akhirnya nggak pede. Takutnya terjadi kerumunan yang ngebludak gitu ya. Gitu. Jadi mereka dengan berat hati kemarin meng-cancel gitu. Jadi kita juga mendadak nih cancelnya. Harusnya hari ini kita Zoom-nya ini kita lagi di backstage ya. Harusnya. Itu udah kangen banget ya buat manggung ya kalian ya. Kalau jadi ya ini manggung pertama setelah 8 bulan ya. Iya. Cuman ya akhirnya nggak jadi. Itu rasanya tuh, nggak tahu sih, kalau gue sih kalau ada di posisi kayak kalian ya, itu gatalnya udah setengah mati sih buat di atas panggung. Karena udah lama banget kan, nggak bertukar energi sama penonton gitu loh. Maksudnya itu salah satu hal yang paling dibutuhkan nggak sih sama musisi gitu kan, bertukar energi gitu loh. Kalian di atas panggung ngasih energi ke penonton, penonton ngasih feedback, itu hal the best sih menurut gue gitu. Benar. Nah, kita udah pernah sempat main. Kalau kita main di TV, cuma ternyata hype-nya beda gitu ya. Iya. Itu sebenarnya nggak terlalu senang kita ngobrol seperti ini. Enaknya ketemu langsung, kita tuh betul. Itulah, itu aja kita bisa ngerasain bedanya, apalagi manggung. Wah iya sih, benar. Itulah keadaannya yang bikin beda. Gitu. Kita senang kalau datang kantor media, kita ngobrol, kita lebih enjoy ngobrol. Tapi asli. Apalagi manggung, kita manggung online atau streaming itu beda, rasanya itu nggak beda banget lah gitu. Ya walaupun tetap seru lah ya manggung, cuma kan vibes-nya, atmosfernya beda banget lah ya kalau ada penonton tuh. Ada lagi, woi air
air, nah itu nggak ada. Iya. Apalagi kalau misalnya kayak enak tuh kalau vokal nih ya, kalau vokalis band biasanya nih, lupa lirik atau lagi nggak nyampe, kasih ke penonton biasanya. Momen-momen asik tuh. Emang live itu kan energinya beda loh. Jadi Iya sih. cuma ngasih mic tapi turun ke penonton nyanyi bareng di kerumunan. Nah, iya. Yang paling gue rinduin dari manggung sih. Dari sekarang mungkin kedepannya juga belum bisa dilakuin selama 1 atau 2 tahun ke depan kali ya. Tidak. Ya, kita sih berharapnya semoga ini segera berakhir ya gitu kan. Karena di tahun-tahun kayak gini tuh justru kan Drive merayakan 15 tahun karirnya di industri musik, ya kan? Nah, Ulang tahun hari ini lagi. oke teman-teman boleh kasih ini dulu dong, emot clap kali di kolom komen gitu kan. Karena ini udah 15 tahun loh, Drive. Gak gampang untuk sebuah band atau musisi gitu loh bertahan. Wah, 1 dekade aja itu udah berat, apalagi lebih gitu kan. Tapi selain kalian akhirnya memasuki usia ke-15 gitu kan, terus berhasil merilis single baru juga gitu loh di masa-masa yang seperti sekarang, apalagi sih berkah yang menurut kalian, oh ini bisa gua anggap jadi berkah lah gitu di masa-masa seperti ini? Ya, sebenarnya kita udah bisa ngumpulin sih udah bagus kok gitu. Nah, bagaimanapun semangat itu udah tertempa begitu berat gitu ya karena keadaan gitu. Jadi kita bisa ngumpul di sini udah bisa ketawa-tawa kayak gini aja kita harusnya bersyukur gitu. Dan kita bisa berkarya dan kita punya rencana untuk berkarya lagi yang lain. Itu buat gua udah sesuatu yang luar biasa dan itu yang membuat kita bisa sampai 15 tahun sampai sekarang. Oke. Nah, lagi. Oke, tapi ini ya, gue sebenarnya pengen ngebahas juga tentang single kalian nih, New Life dan juga Siasat Gitu yang bareng itu kolaborasi sama Danes ya. Tapi sebelum kesana nih, gue pengen ngajak teman-teman Drive sedikit lah bermain game gitu kan, sikit-sikit. Gitu. Apalagi nih ya, sekarang kan akhirnya ada personil baru gitu kan, kembali berempat gitu. Nah, setelah kembali berempat, gue pengen ngetes aja sih sebenarnya, seberapa kompak sih kalian gitu kan. Kan katanya udah lama nih gitu jalan bareng-bareng gitu kan. Tapi kompak nggak nih? Oke, jadi untuk game yang pertamanya simpel nih kan. Kalian tinggal saling tunjuk aja gitu. Jadi ntar gue lontarin pertanyaan, kalian saling tunjuk aja gitu. Karena nama gamenya ini adalah siapa yang paling. Oke? Kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Siapa yang paling doyan belanja? Rizky. Siapa deh? Rizky atau? Belanja sih jarang, cuma jajan ya. Kalau belanja tuh ke pasar. Iya. Oh iya, benar. pasar. Iya. Ke pasar namanya biasanya. Iya. Kalau belanja online nih ya. Aduh. Oke, berarti 2 ya. Nah, berarti tadi yang suka belanja ke pasar itu adalah Digo. Yang suka belanja banyak hal adalah Rizky gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya nih. Di antara teman-teman Drive, siapa member atau personel yang gampang panik? Bukan latah tapi ya. Ini kayaknya deh, iya. Gue ya panik sih ya. Tapi kadang gue juga. Bentar, kalau tanya ke teman-teman kenapa nih nunjuknya? Sebenarnya ada yang lebih Kenapa panik, nunjuk Budi? tapi bukan personil. Iya. Namanya harus. Kita harus agak kalem-kalem. Kalau gue tuh nggak bisa nutupin ini. Misalnya gue ada masalah sesuatu, terus gue kepikir ya. Itu muka gue langsung berubah keruh gitu yang kayak ada masalah berat banget gitu. Terus orang-orang ngeliat, kenapa lu gitu. Gitu aja sih sebenarnya gitu. Nah, kalau masalahnya beres ya udah beres lagi gitu. Mudi. Sama mungkin agak sedikit overthinking kali ya gitu. Kayak langsung cepet, waduh kenapa nih bla bla gitu. Kayak gitu. Oke. Tapi semua sepakat yang paling gampang panik adalah Budi ya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Di antara para personil Drive, siapa yang kalau misalnya mau manggung gitu, persiapannya paling lama? Mulai entah itu dari make up ke atau apa ke, dandan. Rizky ya. Kenapa? Alasannya kalau itu teman-teman. Cuman apa ya? Nggak banyak juga persiapan, cuman aku agak tipikal orang yang santai dan mepet-mepetin waktu gitu sih. Oh iya. Ada beberapa ritual yang harus dijalani kalau dia. Kopi hitam dulu kan. Wow, itu kopi emang udah seduhan paling the best lah kalau mau manggung tuh ya. Kalau undang kita sebenarnya nggak susah. Riders sih cuma satu, ada kopi aja. Iya enak Pak. Iya ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Kalau misalnya nih di atas panggung gitu loh, siapa sih personil yang masih suka salah-salah? Rudy. Iya. Salahnya apa nih? Keseringan salah apa nih? Tempo kah? Atau gimana? Bagaimanapun kan kalau lo kan jadi drummer itu kan harus nggak bisa kayak tadi kalau misalnya vokal ya, misalnya dia ada yang lupa lirik atau apa, dia bisa aduh nih mati nih mikrofon langsung nonton gitu kan. Kalau drummer kalau nggak ada suaranya ya Hilang tahu kan. suaranya nggak ada, Langsung ketahuan. Potong gaji langsung potong gaji. Iya. Bagaimanapun kan ini kan masuk ketika udah lagunya udah banyak gitu, jadi memang emang harus menyesuaikan aja. Oke. Tapi ya wajar lah ya, harusnya mistake yang kecil gitu lah. Ya ibaratnya lagu Drive gua sama Budi dengarnya 15 tahun gitu main gituan kan. Budi kan baru 3 tahunan ya kan. Iya, benar. Aduh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Di antara para personil Drive, siapa yang paling pelupa? Lupa semua kita semua. Semua jujur. Kita semua pelupa. Lupa, wow. Lupa semua udah ini parah. Maklum faktor U. Tapi orang itu beda-beda. Katakan hal A itu gue lebih pelupa. Hal B, hal yang lain mungkin Budi atau Rudi. Enggak sih hal yang sama. Pelupanya ini saling melengkapi kali ya. Pelupanya melengkapi. Jadi misalnya ini paling jagoan kalau lagi ada event, terus nanti orang yang ditinggalin. Itu selalu. Nanti nggak taunya ada yang apa namanya tongkat apa kamera lah atau tas. Tas iya. Jadi coba cek dulu gitu. Iya. Lupa gitu. Kalau gue lupanya tuh lebih ke misalnya udah dibilangin nih urutan lagunya begini, gue lupa gitu kan. Nah, udah artinya di gue udah ngingetin juga, entar ini ya, abis ini ya, oh iya ya. Lupa sering ya. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir ya dari game siapa yang paling gitu. Nah, kalau misalnya nih dari antara para personil Drive, siapa kira-kira personil yang cocok lah untuk pindah aliran ke musik dangdut, misalkan? Rizky atau Budi nih? Atau dua-duanya malah? Budi mau dangdut, mau jazz, mau pop rock, dia semua bisa. Budi itu bisa semua genre intinya gitu. Buset. Semua genre dan semua gender. Bukan ya? Lintas gender ya, bukan main. Yang penting feel. Wah gila, gokil. Oke, berarti itu tadi dia game siapa yang paling, dan ternyata memang cukup kompak ya. Dari game tadi gitu. Mau tanya yang paling miskin siapa sekarang? Yang paling punya duit. Yang lebih kasihan lagi dan sedih lagi. Tanya yang paling plus siapa? Siapa tuh? Tapi bener loh, gara-gara corona ini, salah satu yang paling terdampak efek corona ini adalah para jomblo. Kenapa? Karena para jomblo itu sebelum corona pun dia susah nyari pacar gitu ya, nyari cowok, nyari cewek itu. Nah sekarang udah ditambah corona, ditambah pembatasan sosial kan. Sekali kita bisa keluar,
orang pakai tutupan semua masker, jadi nggak bisa ngecek kapan bisa punya pacar. Waduh, iya. Cuma ngeliatin dari mata ya sekarang ya. Buset. Soalnya ketutupan masker tuh. Tapi, nah, ini salah satunya berkah dari corona. Semua orang akhirnya bisa taruh. Oh iya, benar-benar. Mulai ya bisa taruh. Iya, benar. Bercanda. Iyalah kita bercanda. Tapi kan, ya gitulah. Oke lah, tapi dari game yang tadi nih, kita akhirnya tahu kalau ternyata Digo suka belanja ke pasar gitu. Orang kemarin juga berkerumaku dari pasar. Iya. Buset. Apa punya cita-cita jadi chef juga? Minggu kemarin tuh 2 kali ke pasar. Wow. Oke. Jadi gue kadang-kadang nomor gue lagi di mana, Bud? Di sini. Lo gimana gue? Lagi di pasar. Oke, kita coba ngobrolin ini kali ya, single baru kalian gitu. Ya. New Life ini ya, gue pengen bahas dari New Life dulu. New Life ini tuh sebenarnya ide pertamanya itu dari mana sih munculnya? Apa yang memang karena pandemi kah? Atau apa sih? Secara spesifik ide awalnya? Sebenarnya sih awalnya judulnya juga bukan New Life. Jadi Oke. awalnya lagu cinta. New Karena Wife. awalnya judulnya New Life. Istri baru. Buat Rizky. Coba yang bikin lagu ceritakan. Iya. Nah, jadi awalnya itu dibikin emang situasi sih, kan kita udah mau masuk era new normal waktu itu kan. Oke, benar. Normal, new life, wah kehidupan yang baru, kita akan banyak adaptasi segala macam. Udahlah gue bikin sedikit bagian part ref sama bagian song. Udah gue oper ke Budi, gue coba dilanjutin lagi nih segala macam. Udah bikin lagi penggunaan musik, aransemennya, jadi lagu ini gitu. Jadi emang lagu ini dibikin karena memang keadaan kita saat ini gitu. Pesannya itu adalah kita harus adaptasi memang. Oke. Sama keadaan ini gitu. Kalau lihat di klipnya itu akan ada mungkin nggak gamblang bilang kalau kita tuh harus cuci tangan ya, kita harus pakai masker ya. Kita nggak bikin lagu kayak gitu. Cuma tersirat pesan-pesan di situ, terlihat orang tiap masuk kafe cuci tangan. Terus ada yang pakai face shield, ada yang pakai masker. Juga kita di situ ada adegan sepedaan, menunjukkan emang di era pandemi ini satu orang banyak sepedaan. Itu bisa Oke. Nah, kalau ini juga menarik ya. Termasuk Siasat Gitu juga nih kan, single yang baru rilis tanggal 20 kemarin kalau nggak salah itu ya. Nah, Siasat Gitu ini ya, sama New Life, kayak yang tadi udah sempat gue bilang, ini kan 2 lagu baru dari Drive, yang menurut gue, ini tetap Drive, tapi warnanya beda gitu, dan lebih fresh kalau bisa gue bilang. Gitu. Ketika kalian bentuk misalnya meracik musik kalian yang seperti sekarang ini gitu, itu biasanya diawalinnya dari siapa sih gitu? Apakah dari Digo dulu kah yang kayak ini gitarnya dibikin gini aja nih gitu, baru dilempar ke Budi atau Rudy gitu, oh tempo drumnya dibikin gini aja, baru setelah itu baru dikompil dan kalian workshop di studio, atau gimana tuh untuk meracik formula musik kalian yang sekarang? Budi. Ya sebenarnya ya gue agak terlalu bertanggung jawab sih di beberapa produksi musik ya, karena gue emang kerjaan sehari-hari kan emang sebagai musik produser gitu. Dan untuk lagunya Drive ini memang gue memikirkan sesuatu yang tetap membawakan ciri ngeband ya. Sejauh misalnya kalau lo denger kan ini kok lo kayak denger lagu Maroon 5 kan nggak kayak lagu band ya sebenarnya gitu kan. Benar. Iya kan, nggak kayak lagu band tapi aku gitu kan. Gue ngambil sisi positifnya adalah memang kita harus lebih ke cutting edge atau lebih ke yang istilahnya gitu sekarang. Tapi gue harus juga ngambil bandnya harus tetap kerasa. Dan itu yang gue pikirkan untuk dapat ke tengahnya, jadinya musiknya seperti itu. Oke. Dan Siasat Gitu itu. Siasat Gitu ini juga yang baru ini untuk Digo sendiri ada beberapa permainan bassnya dia yang nggak pernah ada tuh di biasa rekaman kayak gitu, dia nggak pernah main. Bass line-nya tuh beda berarti yang kayak di 2 lagu ini. Iya. Dan asli bassnya memang asli karena memang
kalau rekaman di luar negeri itu udah kebanyakan semuanya kan keyboard synthesizer tuh MIDI. Iya sih, benar. Kalau itu gue asli. Nah, walaupun begitu, gue tetap masukin banyak suara synthesizer juga di sini, karena kecenderungannya musik sekarang tuh balik ke new wave. Iya betul. Iya. Ada itu yang itu gue masukin juga di drive. Walaupun terakhir tetap ngeband juga, terus gue main tapping juga gitarnya segala macam. Maksud bandnya tetap ada, real band tetap ada. Tapi mungkin itu yang cukup membedakan. Mungkin orang bilang, oh drive kan musiknya jadi kayak dance music ya atau disco gitu. Memang iya, mungkin ada 20% di sana gitu. Cuma yang kita pertahanin tetap ada apa ya, instrumen yang kita isi real gitu kan, kayak terus bass itu benar-benar real, bukan dari MIDI. Oke, berarti kalau misalnya gue bilang nih, gue bukan bermaksud membandingkan ya, tapi misalnya nih, kalau kita ngeliat mungkin band luar kan, contoh misalnya kayak tadi Maroon 5 gitu kan, kita kan ngedengar tracknya nih kesannya kayak wow, ini mantap banget nih kan, cutting edge banget gitu kan. Cuman apa bisa dibawain ngeband ya? Tapi pas mereka tampil live juga kan ternyata main instrumen juga gitu kan. Jadi bisa dibilang cuma convert masalah sound aja kan gitu, antara MP3 dan live gitu. Iya. Itu bisa dibilang sebenarnya drive ini juga hanya melakukan hal yang modelnya kurang lebih seperti itulah gitu kan. Tidak mengubah serta-merta instrumen dihilangkan, diganti menjadi elektronik semua, tapi sebenarnya cuma ngambil sound-nya aja gitu. Kalau live mah tetap aja ya ngeband gitu kan. Jadi kalau yang gue pernah baca sih tentang Maroon 5 itu memang musik produsernya membuat sesuatu yang ekstrim. Jadi sekarang ada yang main itu ya, bassnya juga MIDI kayaknya ya. Jadi emang ada beberapa yang dimainin juga diambil sebagai sampling aja, diambil satu bar terus dibuat. Oh iya. Jadi emang kelihatan, tapi ya lakunya luar biasa sih secara internasional dan membuat mereka bisa jadi tour dan bisa jadi live-nya juga bisa diutak-atik. Lagu kan namanya juga lagu, aransemen live bisa macam-macam ya gitu kan. Nah, gue sebenarnya agak nggak tega untuk kerjain itu ya. Kalau misalnya gue bikin semua jadi lebih nge-pop atau apa, itu juga membuat orang jadi bingung gitu. Kalau Maroon 5 bisa, mungkin Drive mungkin nggak bisa sih kayaknya. Kalau gue nggak bisa buat seperti itu secara ekstrim itu gitu. Dan yang kita bikin di New Life dan Siasat Jitu ini udah menjadi pattern untuk lagu-lagu berikutnya juga nantinya. Oke, karena kan ya itu maksudnya kalau misalnya menurut gue ya, sebenarnya kan kalian juga tidak mengikuti referensi pasti ada dong banyak gitu, tapi kan tidak plek-ketiplek ngikutin musik yang ini doang gitu kan. Yang akhirnya dari banyak referensi itu ngebentuk musiknya Drive yang sekarang gitu kan. Ya, nah, cuma nih yang paling gue kaget adalah cheerful banget gitu loh. Maksudnya kayak lagu-lagunya upbeat, terus dari visualnya pun juga colorful banget gitu loh. Ini memang semangat baru kalian kah gitu kan sebagai Drive di tahun ke-15-nya gitu dan untuk tahun-tahun ke depannya? Sebenarnya lagu-lagu yang cheerful dari Drive itu dari 5 album yang kita punya itu sebenarnya banyak. Oke. Dan nggak semuanya jadi single masalahnya gitu nggak. Oh. Itulah waktu itu kita pernah bikin juga project untuk remake lagu-lagu lama karena kalau dari fans-fansnya Drive yang Drive Maniacs banget itu mereka tahu lagu-lagu itu. Ini lagunya ini bagus nih Kak, bawain dong segala macam. Oh. Karena bukan single, jarang kita bawa. Ya. Nah, sebenarnya banyak lagu-lagu yang cheerful itu. Cuman emang ketutup aja kali ya, karena dia nggak dirilis sebagai single. Dan banyak hal yang membuat semuanya jadi ketutupan karena antara 2007 sampai 2011 itu memang eranya Anji kan, jadi Anji lebih melihat ke Anjinya daripada karyanya kita gitu kan. Dan bisa bilang waktu itu mungkin kebanyakan single yang naik adalah yang agak mellow kali ya gitu kan, dibandingin yang pertama banget adalah yang Bersama Bintang yang waktu itu udah ada sinetronnya juga segala macam. Iya sih, iya benar. Gitu. Dan jadinya merubah apa yang sebenarnya kita buat dari awal gitu. Gue bikin sebenarnya dari dulu Drive itu bukan band melo, tapi orang jadinya tahunya itu gitu kan. Nah, ketika masuk ke era 2020 sekarang sama Rizky sama Rudy, gue maunya bikin sesuatu yang tetap cheerful, tapi ada warna yang beda. Gitu. Ini yang gue bikin sekarang. Brand new Drive kali ya jadinya ya. Tetap Drive tapi dengan kemasan yang lebih fresh gitu. Yes.
ini juga nih, kalau misalnya gue nonton kayak video klipnya New Life ya gitu kan, terus ya ngelihat apa namanya visualnya kalian lah gitu dari 2 single New Life sama Sesat gitu. Itu kayak untuk pemilihan style ya, outfitnya kalian gitu secara visual itu emang selera kalian seperti itu kah sekarang dalam berpenampilan gitu atau memang diarahin gitu aja gitu? Kalau iya sih memang begitu sih sebenarnya. Hmm. Kalau yang sekarang ini kelihatan ya seperti ini kayak Rizky emang dia sukanya begini ya. Waktu itu lo pakai baju apa ya? Yang mana? Kalau waktu klip pakai tangan panjang sih biasanya. Jadi memang dari pertama masuk Drive juga kebetulan udah lengan panjang nih. Banyak lengan panjang. Kalau nggak jaket sih. Oke. Rudy kalau Rudy pasti pakai yang tangannya baju kayak kelihatan gitu. Oh, iya. Paling sering buka baju kan karena badannya kan six pack. Badannya paling six pack. Kalau pakai yang segini dong udah ngasih teaser aja nih dikit nih teaser. Teaser aja nih, otot aneh gede nih. Ya sebenarnya agak berubah sih gua sama Digo ya ya. Ya emang kita dengan sadar beberapa tahun terakhir ini merubah kebiasaan berbaju aja gitu. Dan keluarlah di klip itu gitu. Jadi sebenarnya yang disaranin di klip itu memang ada ininya apa namanya wardrobe-nya, ada orang wardrobe-nya, tapi mereka juga nyesuaiin apa yang kita biasa pakai gitu. Oh, jadi sebenarnya nggak terlalu keluar juga lah ya dari selera kalian lah gitu dalam berpenampilan. Sepedanya mungkin yang agak beda, gue nggak biasa pakai sepeda lipat. Oh. Nah, kalau misalnya dalam penggarapan proses video klip nih ya, itu proses penggarapannya kayak gimana tuh? Apakah tetap mengikuti prosedur protokol kesehatan juga kah? Atau kalian justru syuting sendiri pakai green screen gitu, terus digabung gitu atau gimana tuh? Ya, sebenarnya sih terus terang aja kita susah menjalani itu semua ya. Oke. Memang kita lebih ke masing-masing gitu, bahwa apa yang kita kerjakan sekarang jangan sampai merugikan orang lain gitu. Artinya kita harus yakin dulu keadaan kita sehat. Oke, betul. Kita tidak sering berkerumun dan berkumpul dengan orang lain ketika kita akhirnya ketemu sama teman-teman ini, dan kira-kira kita menjadi resiko nggak buat orang lain. Nah itu yang kita terapkan ke teman-teman kita waktu video klip juga gitu. Jadi jangan sampai ada yang merasa ada yang masih kurang enak badan atau apa, harus kasih tahu sehingga nggak perlu datang atau bagaimanapun caranya harus kita cari solusinya gitu kan. Nah, waktu pembuatan klipnya memang ya kita semua pakai masker segala macam. Tapi kan nggak mungkin gue syuting pakai masker gitu kan. Ya sebenarnya juga bilang sih memang bagaimanapun kalau misalnya kita mau buat sesuatu yang bagus kita nggak bisa tuh ada masker itu. Kebutuhan visual juga tuh. Iya, kita manggung di acara TV juga kelihatannya nggak nyaman ya karena gue sendiri sebagai walaupun gitaris kan gue harus nge-backing gitu. Terus banget gitu pakai masker. Rizky juga nggak mungkin lah dia nyanyi pakai masker gitu kan. Nah, ya itu jadi yang seperti gue bilang tadi, kita harus tanggung jawab ke masing-masing. Apakah kita merasa fit ataukah kita membawa sesuatu yang berbahaya buat teman-teman kita? Kalau enggak, insya Allah jalan lancar aja. Ya lebih tepatnya mungkin juga bisa bilang kita beradaptasi dengan cara-cara baru di New Life ini ya gitu kan, kayak judul single kalian New Life aja. Itulah nyambungnya ke lagu berikutnya, Siasat Jitu. Siasat Jitu. Nah ini dia, Siasat Jitu tuh itu emang apa ceritanya masih nyambung tuh kenapa tuh? Itu kayak semangat banget tuh kalau gue baca liriknya yang di apa. Ya kalau yang tadi New Life itu kan ajakan untuk kita adaptasi sama keadaan kan. Ya. Poin. Oke. Nah, si Siasat Jitu ini sepertinya ada sedikit gangguan koneksi gitu. Halo? Halo teman-teman Rek? Halo? Oke, sepertinya masih ada sedikit gangguan koneksi. Untuk teman-teman bersabar dulu. Kalau misalnya kalian
sedang menonton Kapan Lagi Jaga Jarak, jangan lupa clap emote-nya dulu, karena itu juga bentuk appreciate dari kalian terhadap Drive yang sudah 15 tahun berjalan gitu kan di industri musik Indonesia. Dan kalau misalnya nih ya, kalau kalian masih nonton Kapan Lagi Jaga Jarak dan misalnya kalian nebeng wifi-nya tetangga mungkin atau wifi-nya teman atau siapa gitu, tidak apa-apa selama kalian tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk ingat pesan ibu juga ya, tetap pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, dan pasti rajin cuci tangan gitu kan. Karena jangan sampai kalian udah nebeng wifi-nya tetangga, nggak taunya kalian malah membahayakan diri kalian dan orang lain gitu. Jadi protokol kesehatan tetap harus kita ikutilah untuk sementara ini gitu kan. Dan we hope for the best gitu. Segala sesuatu yang kita alami sekarang ini segera berakhir. Cepat berakhir lah gitu, supaya kita bisa kembali ke true normal. Karena kan kita butuhnya yang normal, senormal-normalnya normal gitu. Gimana tuh, udah berapa biji gue bilang normal gitu. Oke teman-teman, dan kita juga masih nungguin dari teman-teman Drive dulu gitu kan. Nah gue pengen sedikit rekap aja, apa aja sih yang udah kita obrolin dari tadi sampai sekarang gitu. Jadi Drive ini sudah merilis 2 single baru yang berjudul New Life dan Siasatku. Di mana New Life ini menjadi single yang bisa dibilang kayak curahan dari hati mereka tentang bagaimana kita harus beradaptasi terhadap situasi sekarang gitu. Nah, yang Siasat Jitu ini baru rilis banget tanggal 20 kemarin. Cuma detail lagu ini seperti apa ini nanti akan dijawab oleh teman-teman Drive gitu. Yang pasti, tadi kita juga udah ngobrolin, kalau single New Life dan Siasat Jitu ini ngebawa suatu hal yang baru lah, bisa dibilang dari Drive. Tetap Drive, secara musik tetap Drive, tapi warnanya sangat fresh kalau gue bilang. Bahkan kalau misalnya kalian mendengarkan ya, jadi setelah ini ya, tapi gitu. Setelah Kapan Lagi Jaga Jarak, kalian saya datang ke YouTube, atau misalnya datang ke digital music platform kesukaan kalian dengerin 2 lagu barunya dari Drive, gue yakin kalian pasti bakal ngerasain, oke, ini musik tetap Drive, cuma lebih fresh dan lebih cheerful gitu. Apalagi Siasat Jitu itu kayak lebih semangat tuh singlenya gitu. Jadi yang si New Life ini cheerful banget, dan yang si Siasat Jitu ini dia udah cheerful, terus kayak liriknya itu ngasih semangat banget gitu. Nah tapi kalau misalnya ngobrolin tentang Siasat Jitu ya, sekarang kan udah ada Drive nih, balik lagi teman-teman Drive gitu. Kita balik lagi ya, nanya aja ya ke teman-teman Drive kali ya. Sebenarnya lagu Siasat Jitu ini tuh idenya tentang seperti apa gitu? Iya, ini kalau yang New Life itu kan berarti kayak awalan kita ngasih tahu orang-orang, guys, ayo lu adaptasi sama keadaan ini ya, gitu. Terus adaptasi, karena ini adalah new life ini, new normal, new life gitu kan. Nah, cuma kan pasti ada masa nanti di mana orang mulai drop lagi, baru di kayak PSBB mulai dilonggarin, ketat lagi, kayak gitu kan suka naik turun juga kan pemerintah gitu kan. Itu pasti buat kita yang mau menghidupi keluarga, pasti, aduh gimana nih gue mau ngasih makan keluarga dibatasin gitu kan. Bangke banget. Nah, itulah kayaknya kita harus bisa bersiasat. Oh, itu kenapa akhirnya jadi namanya gitu ya. Kalau lu bisa siasat itu. Ya. Benar. Oh. Makanya kalau kita lihat artwork-nya, ada tikus lagi di labirin gitu nyari keju gitu kan. Ya gimana pun dia akan cari gimana bisa makan. Oh, iya. Oke, ternyata itu artwork-nya ya. Itu. Jadi kalau yang di New Life itu ajakan kita beradaptasi. Kita bisa bekerja untuk keluarga. Oke. Nah ini gue pengen nanya juga nih ya ke teman-teman Drive gitu tentang single Siasat Jitu nih terutama. Di single ini kan kalian juga bekerja sama, bukan lebih tepatnya berkolaborasi lah gitu dengan Danes gitu kan. Kolaborasi ya. Nah, kalau gue nggak salah cari tahu nih ya, semoga gue benar ya. Danes ini masih 13 tahun ya. Belum kan? Emang kita cari yang seumuran. Kalau kita nggak seumuran, paling nggak bandnya seumuran sama anaknya. Iya, kalau misalnya
Beda gitu. Kurang dapet gitu. Chemistry-nya kurang kuat kalau gapnya terlalu jauh. Beda umur jauh sama Danes kan. Siapa bilang jauh? Danes 19 tahun, Danes 13 tahun, deket. Sama, beda tahun 2 tahun aja. Benar. Karena kalau jauh tuh kan biasa gapnya, wah ini sudah nggak nyambung nih kalau diajak ngobrol. Dan memang lagu ini pun awal lagu Danes. Lagunya lagu Danes. Waktu itu stepnya. Tapi temanya bukan begini. Danes ada notasi. Mau bikinin untuk masukin ke albumnya Danes. Oke. Baru setelah berkolaborasi itu terbentuklah yang single seperti sekarang ini ya, si Siasat Jitunya gitu ya. Ya. Oke. Nah ini dia juga kan 13 tahun, terus kalau nggak salah dia juga pemain bola gitu. Ketika kalian workshop bersama Danes gitu, hal seru apa sih yang kalian dapat dari sosok Danes gitu? Karena kan dia masih muda banget tuh. Sama lah kayak teman-teman Rev juga masih muda. 15 tahun umurnya. Oke, halo? Oke, sepertinya kita sedikit berjarak lagi gitu kan dengan teman-teman Drive. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Karena sebenarnya ini ya, abis ini juga kan sebenarnya udah mau di penghujung acara gitu. Dan kita juga bakal ngajak teman-teman Drive untuk tampil gitu kan. Membawakan salah satu dari single terbaru mereka yang berjudul New Life gitu. Cuman sebelum itu, kita juga sebenarnya masih, lebih tepatnya gue juga ya, masih pengen nanya-nanya banyak lah, nanya-nanya sedikit lah, nggak banyak sih, nanya-nanya sedikit lah tentang lagu-lagu mereka gitu. Tapi sambil kita menunggu teman-teman Drive, sekali lagi gue pengen ingetin ke teman-teman juga yang lagi nonton, kapan lagi jaga jarak. Kalau misalnya gitu kalian sekarang lagi nonton sendiri, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian lagi nonton rame-rame gitu kan biar menghemat kuota, selalu tetap ingat pesan ibu untuk tetap pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, dan pasti rajin cuci tangan. Dan kita sudah kembali lagi dengan teman-teman Drive. Jadi back to the talk, back to the game, gitu. Enggak, itu tentang game itu. Oke, kita balik lagi nih. Jadi ketika kalian bekerja sama nih ya, Drive, ketika teman-teman Drive bekerja sama dengan Anmes, Anmes lagi kan jadi salah orang, Danes, astaga. Iya, astaga ini lidah sudah mulai tampak halu ya lidah saya, bukan otak saya, lidah yang sudah mulai halu. Ketika kalian berkolaborasi dengan Danes gitu. Biasa kalau meeting di jam makan siang kayak asli parah cuy, ini jamnya makan siang emang ya, lidah udah halu aja. Oke, tapi ketika kalian berkolaborasi dengan Danes gitu, dia yang sosoknya masih belia banget gitu kan, masih muda, sama seperti Drive juga yang masih muda. Drive umurnya 15 tahun soalnya kan, masih muda. Danes 13 tahun, beda dikit. Nah, itu hal apa sih yang kira-kira hal besar apa yang kalian dapat dari sosok seorang Danes gitu? Dan akhirnya ngebuat kalian, wah gila anak kecil aja bisa kayak gini gitu kan. Jadi kayaknya kita juga harus bisa deh gitu. Ada nggak sih hal-hal yang seperti itu yang kalian temukan dari sosok Danes? Apa ya, kalau misalnya pernah ada sebuah istilah, kita menjadi tua karena berhenti bermain kan. Kita berhenti bermain karena kita sudah tua. Padahal seharusnya kita terus bermain biar nggak jadi tua, intinya gitulah. Jadi kita harus selalu ingat kalau misalnya dulu tuh kita pernah muda nih. Muda itu kayak misalnya Danes tuh mereka punya semangat dan mimpi yang tinggi, imajinasi yang betul. Waktu kita bertambahnya usia itu apalagi sampai 30-an atau 40-an, pikirnya kita masih punya pikiran sama kayak anak muda, tapi punya kebijaksanaan sesuai umur gitu. Itu bakal jauh lebih bagus kalau misalnya bisa dikombinasikan, itu sih yang bisa kita dapat. Dan berat tuh, iya Pak, aduh, ini luar biasa. Rizky tambah jago, ya Rizky selama pandemi tambah jago. Banyak nonton film nih kayaknya. Jadi intinya Drive menolak tua. Intinya itu sih, itu benar. Direct itu, Drive menolak tua. Oh iya. Karena kita juga memang perlu tua itu cuma ada di angka sih.
Oke, karena kita juga ketika menjadi tua kita butuh siasat gitu untuk ya tubuh boleh tua tapi jiwa tetap muda gitu kan. Kita butuh siasat gitu yang seperti itu. Oke. Nah, jiwa muda tinggal sebelumnya sebelum New Life itu jiwa muda gitu. Iya. Bulan Maret kemarin kita sempat ngeluarin juga single judulnya Jiwa Muda itu featuring dengan Pusakata. Pusakata itu vokalisnya X Payung Teduh, sorry. Iya. Gitu. Oke. Judulnya Jiwa Muda tuh. Tentang memang keadaannya Drive juga waktu itu. Kita para bapak-bapak yang menolak tua. Oke, dan yang inilah karena kita juga sudah berada di penghujung acara. Thank you banget untuk teman-teman Drive. Dan setelah ini teman-teman Drive mau membawakan salah satu dari single baru kalian yang New Life ya? Iya. Oke, jadi thank you banget waktunya untuk teman-teman di siang hari ini. Semoga kita bisa mundur ya. Biar gak ngobrol lewat film. Amin. Makasih. Dan Drive biar ada kopi hitam. Selalu banyak kalau kopi hitam di kantor sini mah. Kangen juga kita main kapan lagi. Iya. Kita mabok kopi pokoknya. Oke, jadi thank you banget untuk teman-teman Drive dan untuk teman-teman yang lagi nonton Kapan Lagi Jaga Jarak, kalian bisa mendengarkan semua 2 lagu terbaru dari Drive di semua digital platform musik kesukaan kalian dan pastinya juga udah ada di YouTube channel. Kalian tinggal ketik Drive New Life atau Drive Siasat gitu. Itu semua udah di sana. Nontonnya setelah habis ini karena sebelum kalian nonton di sana, Drive akan membawakan secara langsung untuk ke teman-teman. Oke, jadi silakan Drive. Memang semua tak seperti biasa, ini telah berbeda. Tapi kita harus bisa terima, adaptasi semua, dan jaga bahagia. Oh, this is a new life, a new one for all of us. Oh, this is a new life, a new one for all of us. Oh. Hari ini terasa berbeda, semua tak lagi sama. Namun kita harus berlapang dada dan jalani semua. This is a new life, a new world for all of us. This is a new life, a new world for all of us. Kapan lagi, terima kasih banyak buat Nathan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu, banyak berkah, panjang usia kita, biar bisa ketemu lagi nanti langsung dan ngopi bareng. Ya. Oke, thank you banget untuk teman-teman Drive. Sukses selalu, sampai bertemu di lain waktu. Amin. Oke. Thank you. Yoi, itu dia teman-teman. Obrolan kita mungkin tadi ada sedikit gangguan gitu, tidak apa-apa. Yang pasti super banget di siang hari ini kita bisa ngobrol sama teman-teman Drive yang mereka memasuki tahun ke-15-nya, tapi tetap produktif, malah menawarkan sesuatu yang baru gitu untuk kita sebagai para pendengar. Jadi teman-teman, gue juga pengen ngingetin Kapan Lagi Jaga Jarak akan selalu ada gitu kan di tiap minggunya. Kalian tinggal follow aja setiap sosial media dari kapanlagi.com untuk tahu info lebih lanjut mengenai Kapan Lagi Jaga Jarak. Dan sementara kalian menunggu di Kapan Lagi Jaga Jarak episode berikutnya, gue pengen ngasih tahu juga untuk kalian supaya tetap ingat pesan ibu. Kalau misalnya ketika kalian harus keluar rumah untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, hindari keramaian, dan pastinya rajin cuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatan kalian sendiri dan pastinya kesehatan orang-orang tersayang di sekitar kita. Oke, thank you banget semua yang udah join. Sorry kalau ada banyak salah dari gue atau tim produksi gitu kan. Yang pasti gue pengen ngucapin thank you udah
ngeluangin waktu kalian di Kapan Lagi Jaga Jarak. Sampai bertemu di episode berikutnya. Gue Nathan, gue pamit. Bye-bye.